Oke teman-teman, masih di balik cerita. Nah, untuk video malam ini akan ada Darbots. Kemarin tuh Darbots nelpon gue kalau, "Cak, fotoin dong motor," gitu. Ya udah deh, sekalian aja kalau emang Darbots pengen difotoin motornya, sekalian kita bikinin video. Nah, jadi videonya sekarang di balik cerita Darbots. Kita mungkin ketemu sama dia. Terus ntar kita naik motor, fotoin motor dia, sekalian pengennya sih ya, kalau ada waktu nanti sekalian dia ngemural gambar. Kita langsung aja. Kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat. Oke. Jadi malam ini agak ngerepotin dikit nih. Gue pengen, ya lu kan kemarin telepon gue, pengen fotoin motor. Terus gue kayak sekalian nih udah, maksudnya kita riding aja sekalian, gitu. Sekalian, terus apa? Ya ntar gambar dikit gitu. Ya, karena seicip. Ya, karena apa ya? Ya gue kenal lu udah lumayan cukup lama gitu, dari zamannya Kong. Ya mungkin ada yang sebelumnya kenal lu dari sebelum ada Kong, cuma gue tahu lu dari Kong. Ya gue tertarik banget sama apa ya, pemikiran yang ada di dalam karya-karya lo gitu loh. Jadi suka aja gitu ngedengerin apa yang artis rasakan ketika dia tuh ngeluarin karya di ya entah itu di lukisan, entah itu di tembok, entah itu di desain gitu loh. Karena menurut gue itu tuh sebuah kayak cuitan, ya mungkin gimana ya, kayak gue fotografi menurut gue kan kayak sesuatu yang membuat gue tuh jadi semakin nyaman gitu loh kalau gue tuh udah moto gitu loh. Entah itu gue di jalan, entah itu gue lagi traveling, entah itu ya lagi kayak gini gitu loh. Kurang lebihnya seperti meditasi gitu loh. Meditasi. Betul, sama diri gue sendiri gitu. Kayak kita terakhir ketemu di Lombok kemarin, ada proyekan, walaupun gak bareng cuma di lokasi yang sama. Ada sesuatu yang gue brolin ke lo, kalau selama pandemi itu ngerubah banyak orang gitu loh, kayak memanusiakan manusia gitu loh, kayak bener-bener lo yang mungkin yang kemarinnya itu sangat kreatif sekarang lebih pasif gitu loh, atau mungkin yang kemarin pasif sekarang lebih kreatif, lebih berinovasi gitu loh. Kayak ya sebenarnya hidup itu ya berinovasi, harus berinovasi terus gitu. Harus. Nah gue mau nanya gitu, kenapa lo telepon gue tiba-tiba pengen atau disuruh fotoin motor gitu? Gue kaget tuh di situ. Nah, sejak kapan tuh? Maksud gue nggak, ya mungkin otomotif maksudnya, mungkin lo udah suka udah lama, maksudnya dengan motor ini. Pertama sih maksudnya gue udah tahu karya-karya lo gitu ya, maksudnya kenapa gue minta lo spesifik? Maksudnya gue banyak teman fotografer gitu, tapi setelah gue lihat karya-karya lo nih, ini kayaknya cocok nih sama gue nih. Gue pengen pendekatan yang beda gitu, nggak cuma asal foto, tapi lu bener-bener fotonya tuh kayak dari mulai lightingnya, dari mulai situasinya, dari mulai surroundingnya tuh masuk sama gue sebenarnya gitu sih. Makanya gue kayak, wah gue mesti foto sama dia nih. Dan lagi pula gue juga abis bangun motor gitu kan, motornya pun juga, maksud gue selalu menganggap apapun itu adalah project gue gitu. Motor ini bukan cuma buat riding doang, tapi kayak motornya itu gue bikin ada ciri khas guenya gitu loh. Kayak dari mulai tangkinya, dari mulai dop motornya, dari ininya segala macem tuh gue kasih sentuhan-sentuhan, helm juga. Sampai helmnya juga. Gue kasih sentuhan-sentuhan gue, which is gue anggap itu sebagai karya gue sebenarnya. Walaupun ada buildernya juga, tapi ada sentuhan guanya lah gitu. Makanya gue pengen, karena menurut gue sebuah karya itu harus didokumentasikan dengan bagus gitu loh. Setuju gue. Nggak cuma gitu doang gitu, tapi mempresentasikan sebuah karya tuh adalah harus lah gitu sih. Makanya gue pengen motor ini nih
di foto sama emang yang benar-benar cocok soul-nya atau vibe-nya sama gue gitu. Iya. Gitu sih. Contoh sesimpel gini sih Mas, dan kenapa juga makasih ya, maksudnya makasih lo udah percaya sama karya gue, dan kenapa juga gue mau nerima foto tersebut karena itu. Jadi sebelum gue kenal lo ya, gue berpengalaman untuk profesional itu harus. Cuma ketika gue disuruh contoh prewedding gitu, gue foto prewedding, gue nggak mau sama orang yang gak gue kenal. Karena prewedding itu menurut gue itu tuh dua jiwa yang disatukan gitu loh. Jadi gue harus tahu tuh soulnya gimana gitu loh, jiwa itu gitu loh. Ya pasti mereka saling mencintai pasti, cuma untuk mendapatkan chemistry itu kalau gue belum kenal ya at least seminggu lah, sebulan lah gitu, kita ngobrol, ketemu. Nggak, gue jarang banget tuh untuk menerima tiba-tiba prewed gitu. Karena menurut gue dapat project apapun itu pasti gue mempelajari, sangat gue harus mempelajari itu. Misal kemarin gue dapat project yang ada di Mandalika atau dimanapun lah gitu, gue harus mempelajari dulu ini brandnya gimana apa. Nah gue kan tahu Monster nih udah ya itu tadi lah gitu loh, dari brand yang sekarang malah mungkin udah lagi vakum lah brandnya gitu kan. Cuma ya walaupun kita nggak sering ngobrol face to face, cuma DM-an, WhatsApp apa, kita saling sharing tuh kan sering banget gitu loh. Sampai gue menganggap ya lo tuh udah bukan lagi gue ngefans lagi sama lo, udah bukan di situ. Cuma udah nggak ngefans sama gue. Ya ngefans cuma gimana ya, tahapannya tuh udah nggak yang gue asing lah istilahnya. Iya biasanya kan fans sama yang diidolakan itu kan berjauhan kan. Nah ini gue berasumsi kalau kenapa harus berjauhan kalau emang ternyata yang berawal gue dulu mengagumi karya lo, dan sampai akhirnya kita benar-benar bisa duduk bareng di sini untuk ngobrol sesantai ini di pinggir jalan gitu loh. Maksud gue untuk teman-teman pun mungkin juga jangan sampai ada ketakutan gitu nggak sih, maksudnya dia tuh mengidolakan lalu dia takut untuk mengekspresikan gitu loh. Kalau emang lo nya suka gitu atau emang lo nya bener-bener mengagumi, coba aja gimana caranya, atau mulai dari DM atau komen lah, atau dibalas karya juga atau gimana, itu pasti akan merespon. Karena sejujurnya lo tahu gue juga dari karya kan, dari foto gitu loh. Di situ. Jadi kemarin selama pandemi itu gimana Mas lo? Menurut gua sih ya ini salah satu, maksudnya gua selalu punya prinsip hidup beradaptasi dan survive. Apapun situasi dan kondisinya gitu. Maksudnya itu salah satu pemikiran gua atau filosofi gua si monster ini gitu. Maksudnya lu harus jadi monster di dunia yang keras inilah. Kalau nggak lu bakal tertindas lah. Itu sama halnya juga dengan pandemi itu kan salah satu maksudnya kota Jakarta udah keras ditambah pandemi lagi gitu kan. Makanya ya mau nggak mau lu harus beradaptasi. Lu nggak bisa gambar di luar, ya lu gambar di tempat yang lain. Lu nggak bisa cari duit di luar, ya lu cara duitnya mungkin di rumah gitu. Jadi kayak lu nggak bisa, ada suatu masalah atau ada suatu, emang nggak gampang gitu, tapi ada satu masalah ya lu jangan tertekan dengan masalah itu, tapi lu cari cara untuk keluar dari masalah itu. Solusinya apa gitu sih kalau gue bilang. Jadi emang banyak banget teman-teman gue juga banyak yang kena imbasnya lah gitu kan. Tapi banyak mereka juga ada yang beradaptasi, tapi ada juga yang emang stuck, gitu. Beradaptasi berarti kan berinovasi terus. Gue nggak bisa bikin event ini, ya gue bikin eventnya online atau apa gitu kan. Gue nggak bisa gambar, gue gambarnya online atau digital atau apa gitulah. Tetap bisa menghasilkan uang gitu. Jadi ya itu yang perlu kita garis bawahi. Emang mungkin nggak semua bidang atau nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Tapi itu salah satu prinsip hidup gue sih, kayak sebuah masalah itu adalah sesuatu yang harus kita cari jalan keluarnya gitu. Setuju. Maksud gue kayak gue selama pandemi sangat belajar sih. Maksudnya kayak gue bangun tidur tuh gue merasa harus lebih dari tahun kemarin atau lebih dari tahun
atau hari, maksudnya lebih dari hari kemarin atau lebih dari minggu kemarin gitu loh. Jadi kayak apa yang harus gue lakukan gitu loh, sampai kita juga pernah kan ngobrol ini gitu loh, kayak gue kayaknya udah hilang di 2017 deh gitu. 2018 gue kayaknya udah hilang gitu loh. Makanya dia perlahan gue mencari titik di mana sebuah karya itu nggak harus dengan keterpaksaan gitu loh. Makanya gue belajar memahami, karena sulit loh untuk mengerti diri sendiri. Kayak lo aja mungkin lo ngegambar kayak gitu, lo ada satu titik di mana kayak lo ini sebenarnya apa yang gue cari gitu loh. Emang sampai sini ya titiknya gitu loh. Atau ini masih bisa lanjut lagi gitu. Kayak gitu tuh. Itu setiap gue bangun dari tidur gue tuh selalu seperti itu gitu. Selain gue ya bersyukur gitu loh, maksudnya masih diberikan kenikmatan gitu loh. Tapi di satu sisi tuh ada yang bikin gue tuh apa ya, penatnya tuh kayak lebih ke wah gila gue stuck kayak ini gitu loh. Maksudnya kayak wah gue ngebohongin diri gue sendiri ya kerjaan gitu loh, kayak gitu. Nah, karena lu melakukan apa yang bukan lu, idealisme lu gitu. Sebenarnya gitu loh. Sebenarnya cuma kan lu juga kan ada kerjaan yang kayak gitu kan. Pasti. Ya ada solusinya gitu lah. Ini gue mencoba mencari solusi itu perlahan tanpa ada keterpaksaan. Ya dari situ dia bermuncullah ide-ide menurut gue ya cukup liar gitu loh. Untuk gue gue coba dulu gitu. Gue beli dulu deh nih barang-barangnya. Gue coba cari gimana caranya biar kita bisa bukan struggling lagi, tapi benar-benar bisa menjadi formula untuk orang-orang yang baru mau mulai gitu loh. Gue mikirnya gitu. Jadi bukan kita ini struggling lagi gitu. Nah terus balik lagi ke soal motor lo ini yang cakep banget. Sejak kapan Mas lo? Maksudnya suka motor apa udah lama sebenarnya? Jujur nih, makanya semua orang pas gue bikin motor itu kayak emang lu bisa naik motor. Karena gue bukan orang yang motoran dari dulu. Gue bisa naik motor bisa gitu, tapi bukan yang gue anak motor banget, enggak. Tapi dari kecil, bukan dari kecil ya, dari SMA lah, kuliah gitu gue pengen punya motor. Tapi sekalinya punya motor gue pengen punya motor Harley gitu. Iya sih. Gue baru bisa beli pada saat itu. Iya gitu. sih. Jadi kayak akhirnya gue punya dana untuk beli motor itu gitu. Tapi gue juga nggak suka motor Harley yang terlalu gimana gitu. Gue sukanya yang street lah, karena ya, maksudnya cocok sama gue juga gitu. Yang vibe-nya tuh bukan motor established gitu, tapi motor yang masih ada raw-rawnya dikit lah gitu. Makanya akhirnya gue bikin motor ini gitu, beli motor inilah gitu. Jadi orang pada, emang lu bisa naik motor? Ya bisa lah. Iya. Tapi emang nggak pernah gue sebagai anak motor, nggak pernah. Image gue bukan itu. Bukan di situ. Tapi udah menjadi wishlist gue dari dulu. Gue sekalinya beli motor, ya gue pengen motor kayak gini, gitu sih. Terus selain motor, mobil. Gue ngeliat lo, cuma gue pengen sih tuh fotoin tuh mobil unik. Iya, itu salah satu jadi project gue juga. Jadi kayak mainan seru sih ya, maksudnya kayak seru tau, karena gue udah ngerasain banget. Apa yang lu rasain itu, gue udah ngerasain kemarin pas gue punya mobil pertama itu, yang ya itu tadi lah 2020 pandemi, mobil itu gue jual. Ya di situ maksud gue struggling, yang udah bukan struggling lagi nih. Lu udah harus cari formulanya gimana, lu harus bangun, lu harus siap ngelewatin. Lu buka pintu, lu kunci tuh, lu harus siap kalau ya seperti ini kehidupan gitu. Betul. Kayak gitu. Makanya ya hobi itu salah satu yang bisa nyelamatin orang-orang di pandemi ini sih gitu. Karena ya contoh kayak lu akhirnya lu bangun motor, lu bikin mobil, maksudnya lu beli mobil gitu, terus lu bikin bener-bener itu mobil monster gitu loh. Bener-bener identity lu gitu. Itu tahun berapa sih? Mobilnya tahun 90 itu sih. Nice. Ya 30 tahun 92. 90 pas. 90 pas. Keren.
Ya, nextnya ya kita fotoin mobil. Itu mungkin apa ya? Maksudnya itu semua ya gue baru bisa sekarang gitu. Iya, maksud gue itu tadi Mas, ada yang kemarin kreatif lalu pasif, mungkin ada yang pasif lalu kreatif, atau yang kemarin kreatif semakin kreatif lagi, semakin berinovasi lagi gitu loh. Di situ, karena itu sangat terjadi di lingkungan gua Mas, yang kemarin pecah banget, keren banget, pas pandemi redup, bener-bener redup gitu. Yang kayak gitu. Nah, orang-orang tuh sangat tertolong dengan hobi menurut gua, bener-bener sangat tertolong dengan hobi gitu loh. Tapi ya balik lagi kan, hobi, lo perlu dana untuk hobi. Iyalah, iya dong. Lo nggak mungkin punya hobi tapi nggak punya kerjaan, kan susah juga gitu kan. Oke, jadi ini nanti gue akan fotoin motor lo, dan lo juga akan gue fotoin pas lagi riding. Setelah itu kita ke lokasi ntar buat mural. Oke. Siap. Alright. Ya udah, kita langsung riding aja. Siap. See you. Di mananya? Di tengah. Jadi kayak ngadep sana. Oke, terus lo arahin ke sana. Gini? Ya, boleh. Lo mau gue ganti pose, bilang-bilang aja. Enggak, gue lagi nyari lampu dulu nih. Nyari pasnya. Coba kalau berdiri, Mas. Ya, mobil lagi. Belakangnya pas dia. Atasnya atas sana. Serong. Satu, dua. Sip.
Udah sih. Susah sih. Ini tadi gue mau ngasih tahu ininya kan. Apa rimbunnya ini tadi tuh gue ngeliat. Cuma cakep tapi. Ya ntar coba lihat. Gue nggak tahu kalau di laptop gimana. Oke, kita lanjut ke spot keringetan guys. Lagi. Hop, dah. Itu oke. Gila. Tadi ini nih Bisa daun ya? ada penampakan nggak tahu. Daun ya? Daun apa sih? Tahu. Oke. Next berarti mana bang? Lu tahu ini nggak apa tempat dalkot yang biasa orang sepeda foto-foto yang turunannya yang ke arah Menteng lurus? Oh di itunya di. Ya sekitaran situ kan bisa kita cari celah yang Enggak sih udah cukup. kurang sih kalau itu. Paling kalau mau kita SCBD. Muter dulu. Iya. Misalnya udah Iya. berapa nih? Ih gak. Aldrik. Ini kalau nggak salah nih jembatan ini bang, berhenti di jembatan. Mas kanan mas, berhenti di jembatan dulu ya. Di tengah sini mas. Kalau di sini nih gimana? Madepnya sana berarti? Iya, madepnya sana tetap. Dah, ya. Awas ada mobil ya. Ji, Oji, minta tolong dong Ji, jagain Ji, Ji, situ tuh, biar nggak kelihatan. Oji bocor kalau di situ. Iya, situ aja. Mas kok nggak nyaut ya mas? Masa kejauhan? Kayak maju lagi deh mas. Mas Dijo maju lagi. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Gokil. Keren. Gila. Oke mas, udah mas. Ganti spot. Oke Ji. Iya lah. Nah, siapa sih ini? Siapa bang? Siapa? Jangan disebut namanya. Nggak boleh disebut namanya. Nih jadi teman-teman
Makasih dah kru. Makasih dah. Makasih dah kru. Makasih dah. Oh, bagus itu. Kalau itu bagus. Kalau itu bagus. Itu yang rimbun itu kan? Yang rimbun kan, Bang? Iya. Iya, situ aja. Iya, tahu. Lo berhenti di pohon yang sebelum tiang itu terus giniin. Yuk, kosong nih. Haus nggak? Mas Dirjo, pindah Mas, ini Mas. Enggak, di sini aja. Di sini, ya. Oke, 1, 2. Coba ya, nggak pakai lampu ya. Kurang tajam. Mas, nggak apa, Mas Dio, situ aja dulu. Mas, di sisi sini Mas. Op, dah. Mas, situ Mas. 1, 2, 3. Cakapan yang tadi sih tapi. Yang mana? Yang sana tadi. Enggak, ini gua ngambil ininya nih. Oh. Oke, sekarang riding ya. Sip. Mas, gua ganti baterai dulu bentar. Kiri, Bang. Depan situ, Bang. Baterainya habis. Baterai. Hati-hati, Mas. Atas. Kanan. Mas, kiri ya. Lo di bus stop, yang bus stop itu. Sini.
lu lihat sini dong. Lu lihat ke belakang bisa nggak? Gas lu, tangan kanan. Tangan kanan lu di belakang, terus lu lihat belakang. Lu lihat belakang, nah ya gitu. Apa? Jangan ambil gambar di sini. Beli minum dulu ya. Lu ngebut ya? Ngebut lah. Ini ngebut apa biasa? Sedang lah. Sedang. Terima kasih untuk Makasida Coffee. Makasida Coffee juga jual leciti. Ya kan, Ji? Makasida Coffee jual leciti juga kan? Jual leciti. Jual segar-segar. Oh, ini nih ada tulisannya Pasar Barito. Lokasinya di mana? Di
Ada di Instagramnya di sini nih. Nih, Instagramnya di sini. Baru kali ini sih minum leciti jam berapa nih? 2 pagi ya? 2:30. 2:30 SOTR. Lihat sini mas. Oke. Udah? Thank you ya. Thank you ya. Alright. Thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Kaget kita, kaget.